Oke teman-teman, ini subbab terakhir di gelombang bunyi yaitu efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Oke. Ini sebenarnya pernah kalian alami. Nah, misal pernah mendengar sirine ambulan. Oke ya, sirine ambulan. Misal di sini saya punya ilustrasi mobil ambulan. Ini mobil ambulan, ada sirinenya. Nah, dia bergerak. Nah, bergerak. Misal kamu di sini. Nah, berarti ini sebagai pendengar. Pendengar. Di sini sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi. Nah, jika nanti ambulannya ini bergerak mengeluarkan sirine menuju kamu, menuju ke pendengar. Nah, nanti pasti kamu mendengarnya, mendengar bunyinya akan semakin keras atau frekuensinya semakin besar. Tapi nanti setelah misal melewati kamu, ambulannya pergi menjauh. Oke, ambulannya pergi menjauh, pasti nanti suaranya akan semakin pelan dan frekuensi yang kamu dengar akan semakin pelan juga. Oke, seperti itu ya. Itu adalah efek Doppler, terjadinya perubahan frekuensi antara sumber bunyi dan frekuensi yang didengar oleh pendengar. Jadi misal sumber bunyinya ini punya frekuensi 10, ternyata yang Mbok dengar saat mobil ambulan mendekati kamu, mendekati pendengar, nanti terdengarnya 12 gitu. Tapi setelah menjauh nanti malah terdengarnya cuma 8 seperti itu. Itu adalah efek Doppler. Nah, bunyi efek Doppler nanti gini, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan di sini V cepat rambat bunyi di udara. V itu cepat rambat bunyi di udara. Di sini itu VP kecepatan pendengar. Berarti pendengarnya ini nanti bisa bergerak. Terus per VS di sini kecepatan sumber bunyi. Sumber bunyinya juga bergerak dikalikan frekuensi sumber bunyi. Nah, ini terlebih dahulu. Kemudian di sini itu nanti ada tanda plus dan minus. Oke. Ini bisa plus, bisa minus. Di sini juga bisa plus, bisa minus. Ini ada syaratnya. Oke, syaratnya ini. Oke, yang atas ini berarti kita berhubungan dengan pendengar. P. Nah, nanti syaratnya yang P, jika pendengar mendekati sumber bunyi. Jadi pendengar ini yang mendekati sumber bunyi. Nah, nanti frekuensi yang Mbok dengar akan lebih keras, berarti dia di sini plus. Nah, seperti itu. Tetapi jika pendengar menjauhi sumber bunyi, misal di sini ini sumber bunyinya, pendengarnya malah ke sana. Berarti kan semakin menjauh. Kalau semakin menjauh berarti nanti dia bernilai min, sehingga frekuensi pendengarnya nanti akan semakin kecil. Oke, ini untuk bagian yang atas, bagian yang pendengar. Kemudian untuk sumber itu juga bisa plus, bisa minus. Oke, ini juga bisa plus, bisa minus. Oke. Yang kita lihat itu nanti sumber bunyinya. Jika sumber bunyi mendekati
mendekati pendengar. Nah, ini lihat. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, nah ini di bawah. Berarti nanti frekuensi pendengarnya menjadi lebih besar. Kalau di sini lebih besar karena berbanding terbalik, di sini berarti harus minus. Berarti harus minus. Ini. Tetapi jika sumber bunyi menjauhi pendengar, nah, jadi sumber bunyinya yang menjauhi pendengar, nanti frekuensi pendengarnya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, ini berbanding terbalik jadi plus. Nah, ini plus, ini tandanya. Tandanya di efek Doppler. Kalau yang atas, jika pendengar mendekati sumber positif, jika pendengar menjauhi sumber negatif. Tapi kalau bawah kebalikannya, jika sumber mendekati pendengar itu negatif, sumber menjauhi pendengar itu positif. Oke, kasih keterangan dulu. Saya kasih keterangan dulu ya, bahwa Fp itu frekuensi yang didengar oleh pendengar. Satuannya Hz. Nah, terus Fs itu frekuensi sumber bunyi. Oke, kemudian Vp itu kecepatan gerak pendengar. Satuannya meter per sekon. Vs ini ya kecepatan gerak sumber bunyi. Satuannya ya meter per sekon. Tapi kalau V itu cepat rambat bunyi di udara. Satuannya atau ini ketetapan seperti tadi, seperti di pipa organa, 340 meter per sekon. Nah, ini adalah efek Doppler. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Penjahat yang sedang dikejar polisi mengendarai motornya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika polisi mengejar dengan kecepatan 30 meter per sekon dan membunyikan sirine dengan frekuensi 930 Hz, maka berapa frekuensi sirine yang didengar oleh penjahat? Oke, berarti penjahat itu sebagai pendengar. Polisi membunyikan sirine, berarti polisinya sebagai sumber bunyi. Oke. Berarti ilustrasinya, misal penjahatnya pakai motor, misalnya ini. Oke, ini penjahatnya pakai motor. Oke. Ini penjahat bergerak ke sana, dikejar oleh polisinya misal pakai mobil. Ini misal polisi, ada sirinenya, polisi mengejar penjahat. Begini ya. Oke, kasih keterangan dulu, kita kasih keterangan. Polisi sebagai sumber bunyi.
sedangkan penjahat sebagai pendengar. Berarti penjahat dikejar polisi dengan mengendarai motornya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti kecepatan penjahatnya 20 meter per sekon, berarti itu V pendengarnya 20 meter per sekon. Oke, kemudian polisi mengejar dengan kecepatan 30 meter per sekon. Oke, berarti di sini V sumbernya, kecepatan sumber bunyinya 30 meter per sekon. Dan membunyikan sirine. Oke, berarti di sini frekuensi sumber bunyinya 930 Hz. 930 Hz. Oke. Maka berapa besar frekuensi sirine yang didengar oleh penjahat? Berarti frekuensi yang didengar berapa? Jika cepat lambat bunyi di udara, oke, berarti diketahui V-nya 340 meter per sekon. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini pakai efek Doppler. Kita tulis dulu. Jadi langkah pertama kita nulis dulu Fp sama dengan seret V V Vp Vs kali Fs. Tulis ini dulu. Kemudian kita menentukan plus dan minusnya. Yang atas dulu. Di sini pendengar menjauhi atau mendekati. Nah, ya di sini ilustrasinya berarti penjahatnya kan menghindari polisi ya. Berarti dia bergerak menjauh terhadap polisi. Tadi seperti syarat tadi bahwa jika pendengar menjauhi sumber, berarti di sini tandanya negatif. Oke. Tandanya negatif. Terus kita lihat yang sumber. Nah, sumber bunyi mendekati pendengar. Oke, sumber bunyi mendekati pendengar. Menurut tadi sumber mendekati pendengar. Berarti di sini minus juga. Ya. Oke, lihat di sini tadi menentukannya karena pendengar mendekati sumber, jadi min. Yang ini sumber mendekati pendengar. Nah, jadi ini tadi kok mendekati menjauhi, pendengar menjauhi. Mohon maaf. Ini pendengar menjauhi. Pendengar menjauhi sumber. Itu negatif. Sumber mendekati pendengar itu negatif. Seperti itu. Oke, kita eksekusi. Nah, setelah itu kita eksekusi. Bahwa Fp sama dengan seret 340 min Vp-nya 20 min Vs-nya 30 kali 930 Hz. Oke, Fs-nya 930 Hz. Jadi 340 kurangi 20, 320 per 340 kurangi 30, 310 kali 930. Nah, berarti ini ada yang bisa kita coret. Coret dapat 1, dapat 3. Nah, berarti 320 dikali 3 dapat 960 Hz. Oke, jadi bunyi yang didengar oleh penjahat, jadi frekuensi yang didengar penjahat adalah
adalah 960 Hz. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah efek Doppler yang perlu diperhatikan ini tadi. Ini harus dilihat pendengarnya mendekati atau menjauhi. Yang di sini juga harus dilihat sumbernya mendekati atau menjauhi. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan lewat komen di bawah. Oke, terima kasih.